Vivo meluncurkan dua smartphone terbarunya di China, yaitu Vivo S15 dan Vivo S15 Pro. Keduanya melengkapi model Vivo S15e yang sudah lebih dulu dirilis pada Maret 2022. Secara hierarki, Vivo S15 Pro diposisikan paling tinggi di antara ketiga model Vivo S15 series, karena dibekali spesifikasi lebih mumpuni. Seperti di sektor hardware misalnya Vivo S15 Pro ditenagai chipset kelas atas keluaran terbaru dari MediaTek, yaitu Dimensity 8100. Chipset yang dirilis Maret 2022 ini dibangun dengan fabrikasi 5 nanometer dan sudah mendukung jaringan generasi kelima. Sebelum masuk ke inti pembahasan, kami ingin bilang, kalau smartphone Vivo S15 biasa akan masuk Indonesia berganti nama menjadi Vivo V25. Sedangkan Vivo S15 Pro akan dirilis ke Indonesia berganti nama jadi Vivo V25 Pro. Yang pertama kita akan bahas Vivo V25 varian terendahnya dulu. Smartphone mempunyai layar yang sangat luas, yakni 6,62 inci. Vivo V25 sepertinya bakal mengusung desain yang futuristik. Dari sisi depan tidak banyak lekukan desain, yang menjadi ciri khas ponsel Vivo sederhana. Keindahan dari segi desain Vivo V25 sebenarnya terlihat pada desain bagian belakangnya. Tatanan 3 buah lensa bagian belakang yang berjajar sengaja terpasang pada sebuah desain kotak sehingga membuatnya semakin terasa rapi. Tidak hanya menang luas saja, layar smartphone Vivo V25 juga mempunyai kekuatan yang sangat mumpuni. Bayangkan saja AMOLED yang terpasang kabarnya mampu mempunyai kecerahan layar 1300 nits. Belum lagi layar ini juga mempunyai resolusi yang sangat jernih, yakni 1080 x 2400 pixel. Hal tersebut memberikan penyajian visual ponsel yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Label AMOLED dengan kecepatan layar 120 Hz yang Vivo berikan berarti menunjukkan bahwa layar ponsel ini juga sangat anti baret berkat Corning Gorilla Glass untuk menjalankan OS Android 12 dan juga aplikasi berat lainnya. Smartphone Vivo V25 ini kabarnya bakal mempunyai mesin yang tidak mengecewakan. Vivo V25 dimotori chipset Snapdragon 870 5G. Secara hierarki, chipset ini adalah penerus dari Snapdragon 865. Snapdragon 870 dibuat dengan proses fabrikasi 7 nanometer dan sudah mendukung konektivitas 5G. Berbeda dengan Snapdragon 865 dengan fabrikasi 8 nanometer. Dibandingkan pendahulunya, chipset Rainier Qualcomm ini memiliki peningkatan dengan fokus di aspek performa. Jika dibilang jelek, chipset ini tidak jelek-jelek amat untuk dipakai untuk bermain game. Tapi secara segi angka smartphone ini malah stabil ketimbang Snapdragon 888. Saya pribadi sangat suka dengan chipset Snapdragon 870 karena chipset ini lebih stabil untuk bermain game bisa rata kanan daripada Snapdragon 888 yang punya isu panas. Selain itu juga GPU Adreno pada series yang lebih baru ini. Yang jelas kabarnya mesin tersebut mampu menggerakkan ponsel dengan dua pilihan RAM, yakni 8GB atau 12GB, dengan memori internal 128GB atau 256GB. Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, ponsel andalan baru Vivo ini bakal hadir dengan 3 buah lensa pada bagian belakang. Selain itu terdapat pula 1 buah lensa pada bagian depannya. Bukan hanya menang dalam banyaknya lensa saja, tentu Vivo memasangkan lensa sangat kuat pada ponsel ini. Untuk kamera belakangnya, smartphone Vivo V25 mempunyai lensa sekuat 64MP yang sudah dilengkapi fitur OIS, lensa ultrawide 8MP dan makro 2MP. Buat kalian yang mengikuti perkembangan teknologi, sepertinya sudah tahu kalau chipset Snapdragon 870 sudah dibekali perekaman video 4K pada 30fps. Di sisi lain, kamera depan ponsel terbaru Vivo ini juga mempunyai kekuatan yang luar biasa. Bayangkan saja seperti apa jernihnya selfie dengan lensa berkekuatan 32MP, yang kabarnya mampu mengambil video berkualitas HD 1080 pixel. Fitur-fitur network connection pada smartphone Vivo V25, mulai dari sinyal 5G hingga Wi-Fi, semuanya tentu mudah kita gunakan. Selain itu, ponsel yang tersedia dalam pilihan 1 SIM atau dual SIM card, ini juga mempunyai fitur sensor yang sangat lengkap. Fingerprint di dalam layar, USB tipe C koneksi NFC speaker mono, dan juga USB on the go. Untuk konektivitas kabel headset, Vivo tidak menggunakan lubang audio jack 3,5 mm sebagai lubang kabel headset ketika mendengarkan lagu dengan headset kabel.
Spesifikasi berikutnya adalah perihal baterai smartphone Vivo V25 memiliki daya baterai dengan kapasitas besar serta pengisi daya cepat, sehingga sangat memadai dalam penggunaan waktu lama. Ponsel ini menggunakan tipe baterai Li Polymer 4500 mAh, kecepatan pengisian mencapai 66 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Sekarang kita akan bahas Vivo V25 Pro. Hadir sebagai perangkat canggih kelas premium, tentu desain daripada spesifikasi Vivo V25 Pro sendiri menjadi hal menarik dari sisi sektor fisik atau tampilan luarnya. Hal itu tak lepas dari bagaimana Vivo membangun perangkat premium ini dengan konsep modern dan futuristik, yang tampak melalui kesan yang diperlihatkan dari setiap fisik luarnya. Kesan itu tentu tak lepas dari bagaimana dimensional dari bodi ponsel ini dibangun dan mengusung ukuran 158x73x8,6 mm serta memiliki bobot mencapai 188 gram. Itu artinya bahwa perangkat buatan Vivo ini memiliki tampilan sisi yang sangat slim atau ramping dan juga ringan. Selain itu, tak lupa pula bahwa pada bagian bodi belakangnya ini juga telah mendapat sentuhan warna elegan dan berkesan yang membuatnya terkesan begitu berkelas. Belum lagi dengan tampilan depannya di mana Vivo V25 Pro telah mengusung mekanisme layar penuh dengan lubang kecil di bagian atas sebagai media untuk kamera depan. Layarnya sendiri memiliki luas 6,56 inci dengan rasio jarak layar ke bodi sebesar 89,6%, sehingga membuat tampilan visualnya semakin atraktif. Didukung pula panel AMOLED dengan kemampuan refresh rate hingga 120 Hz untuk memastikan gambar atau video visualnya tampak lebih smooth dan realistis. Tak ketinggalan pula layar smartphone ini dilengkapi fitur Dolby Vision dan kecerahan layar 1500 nits, sehingga layar smartphone ini amat sangat terang. Kemudian tak lupa bahwa layar Vivo V25 Pro sendiri juga telah dilapisi pelindung handal berupa Corning Gorilla Glass 5. Selain itu, kita akan membahas sisi hardware dan software daripada spesifikasi Vivo V25 Pro, yang mana turut menjadi segmen paling utama dari pembahasan ini. Pertama yang jelas bahwa Vivo telah mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 8100 fabrikasi 5 nanometer, yang memiliki kemampuan multi-instruksi yang sangat cepat dan memiliki respon tinggi. Apalagi RAM dan internal Vivo V25 Pro ini juga telah menawarkan kapasitas 8 dan 12 GB, serta internal 128 GB serta 256 GB dan 512 GB, dengan kemampuan menjalankan banyak program secara responsif. Tak hanya itu, sistem operasionalnya sendiri juga turut serta mengusung OS Android 12 serta Origin OS di pasar China. Untuk pasar Indonesia memakai Vantage OS, yang diklaim sangat ampuh dalam memudahkan pengguna dalam mengoperasikan setiap menu program. Bergerak ke sektor lain, kini saatnya saya mengupas masalah kamera dari spesifikasi Vivo V25 Pro sebagai fitur utama yang canggih dan fungsional. Ketiga lensa kamera tersebut masing-masing memiliki resolusi 50 megapiksel dilengkapi fitur OIS, 12 megapiksel ultrawide, dan 5 megapiksel sebagai lensa depth. Selain itu, ada pula fitur LED flash untuk memberikan kemudahan pengguna dalam membidik objek foto di area yang minim cahaya. Tak sampai di situ saja, kamera Vivo V25 Pro sendiri juga berkemampuan dalam mengolah rekaman video berkualitas 4K. Tak sampai di situ, pada HP Android Vivo terbaru ini juga telah disematkan kamera depan 32 megapiksel yang siap memanjakan hasil foto selfie secara atraktif dan tentunya memuaskan. Beranjak pada bagian lain, sektor konektivitas daripada spesifikasi Vivo V25 Pro pun turut menjadi bagian penting yang tak bisa dilewatkan begitu saja. Seperti Bluetooth 5.3 terbaru, koneksi NFC, dual speaker stereo, fingerprint di layar, USB Type-C dan juga USB on the go. Kemudian sayangnya untuk lubang audio jack 3,55 mm sebagai koneksi kabel headset tidak tersedia pada HP Android ini. Selanjutnya, segmen yang akan saya bahas adalah sektor baterai pada spesifikasi Vivo V25 Pro, di mana secara kapasitas baterai Vivo V25 Pro sendiri memiliki daya sebesar 4500 mAh dengan pengisi daya cepat 80 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Oke guys, itu tadi kedua smartphone terbaru dari Vivo yang sudah dirilis di China, yakni Vivo S15 dan Vivo S15 Pro.
Untuk pasar Indonesia smartphone akan berganti nama menjadi Vivo V25 dan Vivo V25 Pro. Oke guys, kami pamit dulu. Jika ada yang kalian tanyakan silahkan komen di kolom komentar. Kami pamit dulu, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.